Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Maftu, mahasiswa Prodi Administrasi Publik di Istisipor Raja Haji Tanjung Pinang. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah pemberdayaan masyarakat, yaitu perencanaan program pemberdayaan masyarakat. Pengertian perencanaan program pemberdayaan masyarakat. Menurut pendapat Martinez, pembangunan yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan, tetapi merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan kegiatan. Bukan trial and error, tetapi akibat dari perencanaan yang baik. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat yang baik harus direncanakan sebaik-baiknya. Jadi, perencanaan program adalah suatu proses berkelanjutan yang melibatkan seluruh warga masyarakat secara bersama-sama mempertimbangkan upaya pembangunan masyarakatnya dengan menggunakan segala sumber daya yang mungkin dapat dimanfaatkan. Yang kedua, arti penting perencanaan program pemberdayaan masyarakat. Beberapa alasan yang melatar belakangi diperlukannya perencanaan program dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan acuan dalam mempertimbangkan secara seksama. Yang kedua, tersedianya acuan tertulis yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Yang ketiga, sebagai pedoman pengambilan keputusan terhadap adanya saran penyempurnaan yang baru. Yang keempat, menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dan harus dicapai. Yang kelima, memberikan pengertian yang jelas terhadap pemilihan tentang kepentingannya dari masalah-masalah insidental, pemantapan dari perubahan sementara. Yang keenam, mencegah kesalahartian tentang tujuan akhir. Yang ketujuh, memberikan kelangsungan dalam diri sendiri. Yang kedelapan, membantu pengembangan kepemimpinan. Yang kesembilan, menghindari pemborosan sumber daya. Dan yang terakhir, menjamin kelayakan kegiatan yang dilakukan di masyarakat. Yang ketiga, ukuran perencanaan program yang baik. Yang pertama yaitu analisis fakta dan keadaan. Yang kedua, pemilihan masalah berlandaskan pada kebutuhan. Yang ketiga, jelas dan menjamin kehidupan. Keempat, merumuskan tujuan dan pemecahan masalah yang menjanjikan kepuasan. Yang kelima, menjaga keseimbangan. Yang keenam, pekerjaan yang jelas. Yang ketujuh, proses yang berkelanjutan. Kedelapan, merupakan proses belajar dan mengajar. Kesembilan, merupakan proses koordinasi. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan evaluasi proses dan hasilnya. Filosofi program pemberdayaan manusia yang pertama yaitu bekerja sebagai kebutuhan yang dirasakan, field need. Yang kedua, bekerja dilandasi oleh anggapan bahwa masyarakat ingin dibebaskan dari penderitaan dan kemiskinan. Yang ketiga itu harus dianggap bahwa masyarakat menginginkan kebebasan baik dalam memilih garis hidupnya dan memutuskan ekonomi, kepercayaan, lembaga politik, dan pendidikan. Keempat yaitu nilai-nilai dalam masyarakat harus dipertimbangkan selayaknya. Yang kelima, membantu dirinya sendiri, self-help. Keenam, masyarakat adalah sumber daya terbesar. Dan yang ketujuh, program mencakup perubahan sikap, kebiasaan, dan pola pikir. Yang kelima yaitu lingkup materi program pemberdayaan masyarakat. Dalam lingkup materi program pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu optimasi pemanfaatan sumber daya, efisien sistem produk, efisiensi sistem pemasaran produksi, pengelolaan usaha, pengembangan sumber daya keluarga, pengembangan kelembagaan ekonomi dan sosial, yang terakhir pembinaan kepemimpinan. Selanjutnya yang keenam yaitu keberhasilan perencanaan program pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan perencanaan program pemberdayaan masyarakat terdapat 5 faktor, yaitu yang pertama identifikasi sistem sosial bersangkutan, lalu identifikasi mengenai key individual dalam struktur kekuasaan dari masyarakat penerima manfaat. Yang ketiga, penerimaan tujuan program oleh key individual. Keempat, peran serta
secara aktif ke individual dan individu dalam masyarakat. Terakhir yaitu dorongan aktif dari setiap individu dalam masyarakat. Ketujuh yaitu legitimasi perencanaan program pemberdayaan masyarakat. Pengertian legitimasi yaitu secara harfiah, legitimasi dapat diartikan sebagai pengakuan atau pengesahan. Jadi legitimasi adalah proses pengesahan atau suatu proses persetujuan atas ide-ide tentang perubahan yang diinginkan. Makna legitimasi dalam perubahan yang berencana selaras dengan tahapan yang harus dilalui oleh setiap ide yang ditawarkan sebelum dilaksanakan. Seperti yang dikemukakan oleh Bell dan Bohlen, tahapan legitimasi yaitu memegang fungsi strategi yang harus diperhatikan oleh semua pihak, khususnya fasilitator sebelum melaksanakan suatu perubahan. Pemberi legitimasi yaitu semua pihak yang memegang fungsi pengambilan keputusan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan segala macam aspek kehidupan masyarakat banyak. Faktor-faktornya yang mempengaruhi pemberian legitimasi yaitu akan sangat tergantung pada kemampuan fasilitator, kesesuaian ide dengan kebutuhan masyarakat, dan upaya para fasilitator. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian legitimasi. A. Karakteristik ide. Yang pertama, kompleksitas ide. Yang kedua, sumber daya yang diperlukan. Ketiga, tingkat keterukuran manfaat. Keempat, peluang tercapainya manfaat. Kelima, tingkat kecepatan diperolehnya manfaat yang diharapkan. Keenam, tingkat kemerataan manfaat. 7. Pautan antar program. 8. Keluasan program. Ke-9, kemampuan administrasi. Dan yang ke-10, luas cakupan administrasi. B. Lingkungan kegiatan yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu faktor fisik dan biologi. Yang kedua, faktor ekonomi. Yang ketiga, faktor politik. Yang keempat, faktor sosial. Yang kelima, faktor budaya. Dan yang terakhir, faktor historis. Kedelapan yaitu tahapan perencanaan program pemberdayaan masyarakat. Brandfield yang menawarkan suatu model dari proses perumusan perencanaan program yang merupakan siklus terdiri dari 9 tahap. Yang pertama yaitu pengumpulan data keadaan. Yang kedua, analisis dan evaluasi fakta-fakta. Yang ketiga, identifikasi masalah. Yang keempat, pemilihan masalah yang ingin dipecahkan. Yang kelima, perumusan tujuan. Yang keenam, perumusan alternatif pemecahan masalah. Yang ketujuh, penetapan cara mencapai tujuan. 8, pengesahan program pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir, perumusan rencana evaluasi. Tadi yaitu yang pertama, pengumpulan data keadaan, yaitu merupakan kegiatan pengumpulan data dasar, database yang diperlukan untuk menentukan masalah tujuan dan capaian tujuan. Kemudian analisis data keadaan ialah kegiatan penilaian keadaan yang dalam praktik dilakukan melalui kegiatan RRA atau PARA. Ketiga itu tadi yaitu identifikasi masalah, merupakan upaya untuk merumuskan hal-hal yang tidak dikehendaki atau faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang dikehendaki. Keempat, tadi ada pemilihan masalah yang akan dipecahkan. Ada 2 masalah, yaitu masalah umum dan masalah khusus. Masalah umum adalah masalah yang melibatkan banyak pihak, sedangkan masalah khusus adalah masalah yang dapat dipecahkan oleh pihak-pihak tertentu. Yang kelima yaitu perumusan tujuan-tujuan. Dalam perumusan masalah, tujuan yang perlu diperhatikan agar penerima manfaat yang hendak dicapai harus realistis, baik dari sumber daya maupun permasalahan.
Selanjutnya yaitu perumusan alternatif pemecahan masalah. Pada hakikatnya dapat dipecahkan melalui beberapa alternatif yang dapat dilakukan dengan menuntut kondisi yang berbeda. Lalu ada perumusan cara mencapai tujuan. Biasanya cara mencapai tujuan perumusan bisa dirumuskan dalam bentuk rencana kegiatan. Kedelapan yaitu pengesahan program perencanaan pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan agar bisa memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Terakhir tadi yaitu rencana evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kegiatan telah dilaksanakan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.